Silakan duduk. Shalom. Bisa minta tolong pelayan musik tetap di sini. Karena nanti ada sedikit sing a song. Kita harus sing-sing terus ya. Kita akan baca pada Yohanes 1 ayat yang pertama. Ketika Injil boleh diberitakan, keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, boleh menjelaskan mengenai bagaimana kronologisnya kelahiran Sang Juru Selamat, kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Tetapi uniknya di Yohanes 1, di Yohanes 1 ini, Yohanes tidak menulis tentang kronologis kelahiran Yesus Kristus ke dunia sebagai bayi, sebagai manusia. Tetapi Yohanes melalui pewahyuan Roh Kudus, Yohanes menuliskan pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ayat yang kedua. Firman pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat yang ketiga. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Dan tanpa firman tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kita lompat ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia. Firman menjadi daging. Dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman, ditulis firman yaitu logos. Logos yaitu secara teologis di dalam kekristenan sangatlah penting. Karena inkarnasi logos inilah, inkarnasi firman inilah titik mula penebusan Kristus akan dunia ini. Firman menjadi daging, pribadi yang kekal, yang mana eksistensinya itu ada sebelum dunia itu dijadikan. Dan bahkan ketika dunia jatuh dalam dosa sekalipun, keeksistensian firman itu tetap ada. Dan hingga pada waktu penghakiman kehidupan kekal kelak, firman itu tetap bersama-sama dengan umat orang percaya. Firman kekal adanya. Dan firman itu telah menjadi daging. Yang boleh kita rayakan, yang boleh kita selebrasikan. Itulah firman. Di Wahyu dikatakan, aku adalah Alfa dan Omega. Akulah awal dan akulah yang akhir. Dialah bayi yang dikandung dan dilahirkan oleh seorang perawan. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebut orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dialah Allah yang kita sembah. Di dalam nama yang perkasa, yang kuat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika kita boleh sadar pada momen Natal pagi hari ini, kita tahu bahwa firman itu adalah pribadi. Dia adalah sang pribadi. Firman bukan hanya berbicara mengenai tulisan, huruf abjad huruf. Tetapi firman berbicara mengenai pribadi. Pribadi yang telah kita rayakan bertahun-tahun. Pribadi yang telah kita kenal bertahun-tahun. Katanya kenal. Tapi apakah benar-benar kita mengenal dia? Ketika kita mengaku diri kita mencintai dia. Terlebih lagi, apakah kita benar-benar
mencintai firman. Ketika kita ngomong kepada, kita berdoa, kita ngomong, aku cinta Engkau Yesus. Tetapi di satu sisi, di satu waktu, kita benci firman. Kita nggak suka baca firman. Kita mengabaikan waktu-waktu pembacaan firman. Bahkan di satu hari pun, 1 menit pun, 1 detik pun, kita enggan lagi untuk baca firman. Apakah itu yang dinamakan I love you Jesus? Sebab firman adalah pribadi Yesus sendiri. Ketika kita boleh mencintai sesama, kita mengumbar gombal kepada sesama. Oh, maaf, kepada lain jenis ya, nggak boleh sesama ya. Tetapi sesama manusia. Ketika kita mengatakan, aku mencintaimu. Ya, ketika pacaran, kita ngomong pada pacar kita, aku mencintaimu. Tetapi kelakuannya nggak mencerminkan kita mencintainya. Si pelaku mau komplain, mana katanya kamu cinta? Telepon aja udah jarang. Telepon kalau nggak aku yang telepon, kamu nggak telepon. Wah, ya kan? Katanya cinta, tapi kok nggak ada perhatiannya, nggak ada SMS kayak, nggak ada message. Sudah makan belum? Kok leren? Kok tunggu aku yang ngomong? Tunggu aku yang mulai dulu. Katanya kamu yang cinta lebih dulu. Begitu juga dengan Bapa, Tuhan yang kita sembah. Dia pun juga akan mempertanyakan hal-hal yang banyak itu. Katanya kamu cinta aku. Tapi kok dalam doamu penuh dengan protes, penuh dengan omelan, penuh dengan caci maki, penuh dengan gerutuan. Dalam doamu, kamu hanya datang kepadaku cuma kalau kamu sudah kefefet. Kamu beribadah ketika sudah jalan buntu. Tetapi waktu-waktumu banyak kau buang, kau sia-siakan berhubungan dengan dunia. Banyak engkau pakai untuk berintim dengan dunia. Tetapi tidak engkau pakai berintim dengan firman. Biarlah ketika kita paham, kita mulai tahu bahwa firman itu berbicara mengenai pribadi, bukan sekedar huruf, bukan sekedar kata-kata, bukan sekedar janji, tetapi firman adalah pribadi Yesus yang kita boleh kasih pagi hari ini. Sebab tanpa kasih, kita nggak mungkin bisa mau untuk berbondong-bondong, untuk datang merayakan kelahirannya. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, Jesus, praises to your name, Jesus, for your name is great and greatly to be praised.
I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, your name is great and greatly to be praised. Ku muliakan namamu, Yesus, mulia namamu, Yesus, namamu besar dan layak dipuji. Ku muliakan namamu, ku muliakan namamu, Yesus, mulia namamu, Yesus, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Hanya nama Yesus yang boleh layak kita puji sembah. Karena dialah yang kita cintai. Ketika kita yang suka demen nonton drakor ya, yang nonton sinetron, yang serinya itu berlanjut-lanjut, dan lanjutnya itu seminggu sekali. Kita menantikan serial berikutnya itu antusias enggak? Banyak yang angguk-angguk. Banyak yang angguk-angguk ya. Kita menantikan dengan antusias. Tetapi apakah ketika pagi hari matahari mulai terbit, apakah kita antusias untuk mencari Tuhan? Dengan kita membuka Alkitab, dengan kita datang berdoa, ataukah kita sudah mulai bosan dengan pembacaan Alkitab? Apakah kita sudah mulai bosan dengan kita berdoa? Kita mulai bosan dengan kita menyembah secara pribadi, bukan secara kelompok, banyak orang seperti ini. Tetapi yang lebih terpenting adalah pribadi kita pribadi sendiri. Kemarin kita pernah nonton film War Room, di mana ada ruang pertempuran dengan kita dengan Tuhan sendiri. Apa kita sudah mulai bosan? Tapi biarlah di momen Natal ini, ketika kita disadarkan dengan firman bahwa Alkitab itu bukanlah sebuah benda mati, bukanlah sebuah buku mati, tetapi dia adalah pribadi. Dia adalah pribadi Yesus. Logos itulah yang hidup. Biarlah Natal ini boleh semakin membangkitkan kembali gairah kita. Untuk kita boleh semakin hari, semakin demen untuk baca firman. Yang bisa menolong kita adalah firman. Bukan orang tua, bukan pasangan kita, bukan relasi bisnismu, bukan bosmu bahkan. Bukan anakmu, bukan siapapun. Hanya firman yang bisa menolong Bapak Ibu Saudara.
Bahkan hamba Tuhan pun gak bisa menolong kita semua. Hamba Tuhan itu adalah alat yang dipakai Tuhan, yang dipercaya Tuhan untuk memperluas firman-Nya. Hamba Tuhan adalah alat Tuhan. Kalau dia adalah sebagai alat, kita harus cari siapa yang mengalatinya. Ya. Siapa yang otak dalam alat tersebut. Itu yang harus kita cari. Jangan mau menggunakan alat, tapi cari sumbernya. Karena dialah yang sanggup untuk menolong Bapak Ibu Saudara. Sang alat itu pun punya kesusahannya juga. Sang alat itu pun juga manusia yang juga mengandalkan firman-Nya sendiri. Jadi janganlah kita mengagung-agungkan kita kalau ada masalah. Kita datangnya kepada alat itu, kepada hamba Tuhan. Kita, ya kalau sekedar cuma kita sharing, kita nggak masalah. Tapi kalau kita sampai, tolonglah aku, bantulah aku. Terkutuklah, firman Tuhan mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tuhan bilang, terkutuk. Dan di sana, di atas orang tersebut, terjerat kutuk. Bukankah kita orang yang bebas dari kutuk seharusnya? Tetapi malahan kita terus mau hidup di dalam kutuk dosa. Carilah Tuhan terlebih dahulu dan terlebih utama. Maka dialah yang akan membukakan jalan bagi orang yang mencari Dia. Dia akan membukakan pintu bagi orang yang mengetuk pintu Tuhan. Gereja House of Kana boleh mendapatkan sebuah kesempatan melayani berdoa di rumah sakit. Ketika saya dan rekan berdoa, dalam hati saya berkecamuk. Tuhan, kasihan orang-orang yang di rumah sakit ya. Apalagi kalau sampai masuk di ICU, tidak sadarkan diri. Hati ini merasa juga memberontak kepada Tuhan. Tapi Tuhan terus mengatakan bahwa biarlah kemuliaan Tuhanlah yang dinyatakan. Karena hidup ini, kita boleh hidup ini semua memang karena anugerah. Hal yang termahal, yaitu kasih karunia Bapa. Orang boleh sehat kita seperti ini sekarang. Itu semua hanya oleh karena anugerah. Orang juga nggak tahu kapan dia tiba-tiba bisa sakit. Ya, orang yang sakit itu, apakah yang di rumah sakit berdoanya, Tuhan, kok aku nggak sakit ya Tuhan? Nggak ada yang berdoa untuk minta sakit. Nggak ada yang berdoa minta sakit. Mintanya sehat. Tapi sakit itu datangnya tiba-tiba. Saya minggu lalu tiba-tiba ternyata kaki saya kena asam urat. Tiba-tiba pulang habis ibadah, kok sakit? Padahal saya dalam doa nggak ada minta doa, Tuhan kapan sakit? Nggak ada. Tapi kok ya tiba-tiba Tuhan beri sakit.
Itu Tuhan masih mengingatkan saya. Dan juga kita seringkali melihat kalau orang yang sakit itu karena dosa. Tidak. Itu karena Tuhan ingin menyatakan kemuliaan-Nya. Hal yang kedua, di dalam Yohanes 1 ayat 14 yang terakhir kita baca, Yohanes 1 ayat 14 tadi, dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam. Dikatakan diam di antara kita. Diam di sini menggunakan kata skeno, yaitu tabernakel, kemah suci. Firman itu telah menjadi manusia dan firman itu diam di antara kita. Firman itu berkemah. Firman itu membangun sebuah tabernakel Allah. Kemah suci. Itu boleh ada di setiap orang-orang yang mencintai firman. Yaitu biarlah kita juga boleh semakin hari kita boleh juga semakin cinta akan hadirat Tuhan. Kita boleh semakin hari kita boleh mencintai rumah Tuhan. Seperti halnya Daud, dia berkata, lebih baik aku 1 hari tinggal di rumah Allah, daripada dia menghabiskan banyak waktu dengan dunia. Betapa berharganya untuk kita boleh tinggal, kita boleh mencintai rumah Tuhan. Yaitu kita boleh semakin hari, semakin kita bergairah untuk kita beribadah. Dan terlebih lagi kita bergairah untuk membangun intimasi kita dengan Tuhan. Dan ketika kita juga berdoa kepada Tuhan, seringkali kita berdoa menginginkan Tuhan menjawab sembuh. Kita menginginkan Tuhan menjawab ya. Seolah-olah kita mengajukan proposal kepada Tuhan dan Tuhan meng-ACC-nya. Berdoa bukan perkara jawaban. Berdoa adalah mengenai hubungan. Kalau doa melulu jawaban, maka doa adalah ujian. Doa adalah, kalau orang sekolah itu berarti kalau kita melulu kita mau jawaban, berarti doa itu adalah persoalan. Jadi maunya berdoa ketika ada persoalan. Bukan karena ada hubungan. Jadi miliki akal budi bahwa kita harus memiliki pembaharuan akal budi. Bahwa doa, bahwa kita beribadah ini bukan sekedar untuk mau persoalan, tetapi kita mau membangun sebuah hubungan. Karena hubungan ini yang akan kita bawa nanti sampai pada kekekalan. Makanya Tuhan memberikan jawaban. Karena begitu banyak persoalan, Tuhan memberikan jawaban. Aku tidak mengenal engkau. Walaupun engkau berseru-seru, menyembuhkan demi namaku, engkau bernubuat, aku gak kenal engkau. Hai pembuat kejahatan. Jangan sampai saya ditolak. Terlebih lagi Bapak Ibu Saudara ditolak. Tertolak Tuhan. Lebih baik tertolak dunia daripada tertolak surga. Tertolak dunia paling ngegas ngepol 80 tahun. Kalau Tuhan izinkan. Tetapi kalau tertolak surga,
bukan perkara 80 tahun. Bukan perkara 1000 tahun. Bila tertolak sorga, tidak terhingga waktu yang ada. Tinggallah sedikit waktu. Kita nggak lagi banyak waktu. Benar. Kapan waktu itu tiba? Tuhan berkata, sampai Injil kebenaran terdengar sampai ke seluruh dunia. Dan saat ini Injil sudah didengar oleh seluruh dunia. Dan itu sudah nggak akan lama lagi. Kenapa Injil sudah didengar oleh seluruh dunia? Karena saat ini yang kita pegang itu sudah mendunia. Hosafkana sudah mendunia. Nggak perlu ada orang-orang bule di sini ya. Yang menonton aja sudah sampai ujung dunia. Itu Hosafkana. Belum yang lainnya. Hamba-hamba Tuhan yang diutus Tuhan melalui pengkabaran di media sosial. Banyak lagi. Dan itu juga terdengar, tersiar sampai seluruh dunia. Sudah ke penjuru dunia. Jadi waktu ini sudah nggak lama lagi. Dan dia datang bagaikan pencuri. Siapa yang tahu pencuri datang? Nggak ada yang tahu. Dia tiba-tiba datang. Menjemput kita semua. Orang-orang yang dibenarkannya. Orang-orang yang kudus. Orang-orang yang kudus. Mari kita boleh mempersiapkan kedatangan Tuhan. Dengan tadi yang dikatakan oleh kemarin hambanya, dengan kita terus bergairah. Bergairah menantikan kedatangan Tuhan. Dengan kita semakin gemar baca firman. Dengan kita boleh semakin gemar datang beribadah. Dan terlebih lagi kita membangun hubungan pribadi, lepas pribadi dengan Tuhan di dalam ruang-ruang doa kita sendiri. Dan apabila ketika kita masuk dalam ruang doa kita, kita merasa canggung, kita merasa diri heran gitu rasanya ya. Kok merasa jijik gitu ya masuk hadirat Tuhan. Kok nggak layak? Kok aku nggak layak? Tetaplah masuk dalam hadirat Tuhan. Jangan mau lagi diintimidasi oleh iblis. Engkau nggak layak. Engkau sudah sepantasnya untuk mati. Itu di depanmu sudah ada sebilah pisau. Itu di depanmu ada segelas racun. Lawan. Karena itu adalah tipu daya iblis. Memang kita itu dengan Bapa terpisah oleh karena dosa. Tetapi Dia Allah yang setia. Dia Allah yang setia. Dia Bapa yang setia. Dia Bapa yang menerima kita apa adanya. Dengan keterbukaan hati. Dengan keterbukaan hati Dia menerima kita. Canggung hanyalah sementara. Ketika kita mulai berintim-intim lagi dengan Dia, Dia akan memulihkan kehidupan kita. Dia akan memulihkan rasa yang canggung itu loh. Tetap datang kepada Dia. Tetaplah datang kepada Dia walaupun kita merasa diri kotor. Sebab di 1 Yohanes dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah Allah yang setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tidak ada kata terlambat.
untuk kita datang kepada Tuhan. Momen Natal ini, biarlah kita mau untuk membuka hati dan kita berkomitmen untuk lebih lagi, lebih dalam lagi. Kita mau menghadap hadirat-Nya. Kita mau lagi menggali firman. Karena firman itu adalah pribadi Yesus. Firman adalah pribadi, bukan sekedar buku saja. Kita menghormati pribadi Yesus melalui firman itu. Dan kita mau lagi mencintai rumah Tuhan. Kita mau ubah komitmen kita. Kita mau terus berkomitmen bahwa aku butuh firman-Mu Tuhan. Sebab dikatakan, firman-Mu lah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman itu adalah pelita buat kaki kita dalam melangkah di kehidupan ini. 2024 yang akan kita masuki. Biarlah kita mau bawa firman itu di dalam langkah-langkah kehidupan kita. Biarlah firman itu boleh menjadi terang di dalam setiap jalan kita. Oleh karena firman itulah yang akan mengubahkan kehidupanmu, yang akan mengubahkan pasanganmu, yang akan mengubahkan siapapun yang menjadi beban hidup kita. Serahkan oleh karena firman. Karena firman adalah pribadi Yesus sendiri. Kita boleh berkata, aku cinta Engkau Yesus. Biarlah Engkau lahirlah Engkau dalam kehidupanku. Aku membutuhkan kelahiran-Mu untuk menjamah kehidupanku. Supaya kehidupanku boleh berkenan di hadapan-Mu, di hadapan Bapa. Dan kemuliaan-Mu senantiasa dinyatakan atas kehidupanku. Percayakan hidup kita kepada firman. Maka janji-janjinya akan digenapi dalam setiap kehidupan kita. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Terus mengandalkan firman. Jangan mengandalkan kekuatanmu. Jangan mengandalkan kolegamu. Jangan mengandalkan keluargamu. Andalkan firman selalu. Sebab ketika kita dalam keterpurukan, yang dapat kita andalkan adalah firman. Bahkan orang tua pun akan mengecewakan. Pasanganmu pun akan mengecewakan. Tetapi firman tidak akan pernah mengecewakan. Dia mengecewakan itu oleh karena pemikiranmu. Bukan karena firman itu mengecewakan. Tetapi karena pemikiran kita lah yang mengecewakan firman itu. Yang menjadikan firman itu kecewa. Teruslah berpegang kepada kebenaran. Tinggalkan 2023. Belum ada kata terlambat untuk terus mencintai firman dan rumah Tuhan. Biarlah kita boleh masuk 2024. Sama. Semua hamba Tuhan pun juga sama. Akan meraba-raba 2024. Tetapi ada satu yang pasti. Yang tidak pernah berubah. Yaitu firman.